Selamat siang anak-anak yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini yang akan dipersembahkan oleh Romo Fransiskus Kebri CM. Maka mari kita hening sejenak, kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan khidmat. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan menyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Hati jiwa mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersikaplah rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta saling membantu dalam cinta kasih. Berusahalah selalu memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, anak-anak, siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul, baik yang ada di tempat ini, yang secara langsung maupun yang secara virtual, merayakan perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita sampai saat ini. Untuk itu, supaya syukur kita berkenan di hadapan Tuhan, marilah mengawali perayaan Ekaristi ini, kita dengan rendah hati mengakui mohon ampun, mohon kerahiman Allah. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mau bersyukur kepada Allah atas rahmat bertambahnya usia untuk yang berulang tahun di bulan Oktober. Bapak Martinus Mujiono, Bapak Antonius Irianto, Bapak Setio Kuntari, Bapak Chandra, Ibu Stefani Merici, Bapak Sumaji,
Bapak Agus Riyanta, Ibu Agnes Kartika, Ibu Yuli Astuti, Bapak Zainul, Ibu Lis Octavia, Bapak Heru Chandra, dan Ibu Octavia Kristi. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat-rahmat yang mereka perlukan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Juga mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk proses penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Serta ucapan syukur terkabulnya permohonan doa novena 3 kali Salam Maria. Mari kita satukan doa-doa kita ini dengan doa gereja. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, perkenankanlah kami memahami tanda-tanda zaman. Berilah kami hati yang murni, agar dapat melihat dan menikmati tengah kami, dan mewartakannya kepada siapa saja, supaya orang berpengharapan lagi, dan dunia menemukan kedamaian sejati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasehati kalian, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilan. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Refren. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Refren, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Berkat dari Tuhan penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Refren, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya,
dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus naik di sebelah barat. Segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi utang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siswa-siswi yang ada di rumah kalian masing-masing, perkembangan teknologi kita sungguh sangat luar biasa. Entah yang sudah kita nikmati dan kita lihat sehari-hari, maupun yang masih dalam penelitian, atau bahkan yang disembunyikan. Intinya para saudara, manusia saat ini sungguh luar biasa, sungguh hebat dalam melihat, menganalisa, dan menciptakan sesuatu untuk kebutuhan dirinya. Kemampuan intelektual dan teknis atau praktis manusia saat ini dengan sangat mudah dioptimalkan. Nah, para saudara, kemampuan manusia seperti inilah yang dipuji dan diapresiasi bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Yesus memuji orang-orang pada zamannya karena bisa membaca tanda-tanda alam, dan dari situ membuat teori tertentu. Kalau seandainya Yesus hidup di zaman kita saat ini, pasti dia akan lebih kagum lagi dan memuji kemampuan manusia saat ini. Namun para saudara yang terkasih, ternyata Yesus tidak hanya memberi pujian. Dia juga memberikan kritik yang tajam terhadap orang-orang di zamannya, dengan mengatakan bahwa meskipun mereka bisa membaca tanda-tanda alam, tetapi mereka tidak bisa membaca dan melihat dan menilai tanda-tanda zaman. Kira-kira apa maksudnya ini? Apa maksudnya tidak bisa membaca atau mengerti tanda-tanda zaman? Para saudara, saat ini di tengah kemajuan teknologi yang pesat, banyak orang mengalami kesepian, mengalami kesendirian, mengalami stres, depresi, gangguan mental semakin meningkat
setiap tahun. Yang ada di sini kira-kira termasuk enggak? Bapak Ibu, wajahnya tertutup masker semua ya, jadi tidak kelihatan. Apalagi yang di rumah, saya tidak bisa melihat. Ya, apakah kita ini termasuk orang yang juga stres, mudah depresi, mudah putus asa? Mengapa itu bisa terjadi? Di tengah kemajuan teknologi, semua kebutuhan begitu mudah kita dapatkan. Tetapi kenapa makin banyak orang yang stres? Semakin banyak orang yang mengalami depresi. Dulu kemajuan tidak seperti ini, kemana-mana harus jalan kaki, tapi sedikit ya stres. Ya. Sekarang semakin mudah, malah semakin banyak yang mengalami itu. Mengapa? Saya mencoba merenungkan ini dan mencari jawabannya. Karena saat ini banyak orang tidak bisa menilai zaman. Atau kalau saya bahasakan sendiri, banyak orang tidak bisa memaknai hidup karena terseret arus zaman. Jadi para saudara, ternyata kritik Yesus pada waktu itu, pada zamannya, juga berlaku untuk zaman ini. Apakah kita termasuk di dalamnya? Termasuk orang-orang yang dikritik oleh Tuhan Yesus ini. Yesus memberikan kritik kepada manusia bukan karena membenci, tapi karena mencintai. Dia ingin menyadarkan kita agar kita tidak terseret arus zaman dan dapat menilai zaman ini, sehingga hidup kita sungguh mempunyai makna. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Menurut saya caranya adalah kita jangan pernah melupakan hidup rohani atau spiritual kita. Karena dengan hidup rohani atau spiritual yang baik, maka kita akan memaknai hidup kita dengan baik pula. Oleh karena itu, para saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohonkan rahmat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, agar kita selalu disadarkan untuk peduli merawat hidup rohani atau hidup spiritual kita. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau akan senantiasa mendengarkan setiap keluh kesah, setiap permohonan, dan setiap ungkapan hati kami. Oleh karena itu, berangkat dari keyakinan ini, kami ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi Bapak Suci, para uskup, para romo, biarawan dan biarawati, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala umat-Mu ini rahmat kasih untuk menuntun kami para dombanya menuju jalan terang-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa kita. Ya Bapa, bantulah para pemimpin dan pemuka bangsa kami agar dapat bekerja sama dan bijaksana dalam menyelesaikan situasi pandemi dan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi peserta didik SMK Katolik Saint Louis Surabaya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perkembangan anak didik kami di masa pandemi ini. Berilah kekuatan agar para peserta didik kami memahami dan mengalami perubahan seturut kehendak dan rencana-Mu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga besar SMK Katolik Saint Louis Surabaya.
Ya Bapa, berkatilah juga keluarga besar SMK Katolik Saint Louis Surabaya, rahmat keselamatan, kesehatan, dan damai sejahtera untuk dapat berkarya dengan sepenuh hati di sekolah kami ini dan selalu siap dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi proses penerimaan peserta didik baru SMK Katolik Saint Louis Surabaya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami tahun ini. Bimbinglah, sertailah seluruh proses ini agar dapat berjalan dengan lancar. Hantarlah banyak anak untuk dapat bergabung bersama kami, mengenyam pendidikan, dan menyiapkan masa depannya di sekolah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Katolik Saint Louis Surabaya yang berulang tahun pada bulan Oktober. Ya Bapa, berikanlah kepada saudara-saudari kami ini rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk menjalani persiaran hidup selanjutnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon dengarkanlah dan kabulkanlah setiap permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Semoga itu semua berkenan di hadapan-Mu, dapat semakin kami maknai sebagai bentuk persembahan hidup yang kami berikan kepadamu, karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, bangunlah dunia ini pada Yesus Putramu.
kami mohon, perkenankanlah kami menyaksikan bahwa keselamatan kami terletak pada matinya butir gandum, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkit Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, ya bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, kekuatan ilahi untuk melawan dosa dan melaksanakan kehendak-Nya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukanku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala harapan, kami bersyukur berkat tebusan yang sudah dilunasi Yesus. Semoga Dia merupakan perwujudan dan kedamaian dan sabda pengharapan bagi seluruh dunia. Sebab kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian dalam usaha untuk senantiasa merawat, memelihara, dan mengembangkan hidup rohani dan spiritual kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.